Ini dia 10 gejala dan tanda tubuh kamu mungkin lagi kekurangan gula. Assalamualaikum, halo semua. Buat yang baru lihat, kenalin aku Fani Utami, seorang dokter, educator, dan owner klinikian. Sebelum aku share tanda dan gejalanya, ada satu konsep yang penting banget untuk teman-teman pahamin dulu. Ketika seseorang tuh punya kebiasaan yang kurang bagus dalam jangka waktu yang lama, ini tuh bisa bikin glucose spike alias lonjakan gula darah yang sering dalam jangka waktu yang lama. Hal ini bisa memicu pankreas untuk produksi lebih banyak insulin lagi. Tujuannya untuk mengatasi glucose spike atau lonjakan gula darah, yang akhirnya terjadilah hiperinsulinemia atau kadar insulin yang berlebih pada darah. Nah, kalau hal ini berlanjut terus-menerus, sel-sel di tubuh tuh lama-lama bisa jadi kurang responsif terhadap insulin. Akhirnya terjadilah resistensi insulin. Kalau ini kejadian, maka pankreas tuh bakal berusaha untuk keluarin insulin tuh yang lebih banyak lagi jumlahnya. Lama-lama sel di pankreas itu juga bisa ikutan rusak karena kecapean berusaha keluarin insulin dalam jumlah yang banyak dalam jangka waktu yang lama. Nah, hal ini tuh bisa memperparah kondisi resistensi insulin yang akhirnya beresiko untuk terjadilah yang namanya diabetes mellitus tipe 2. Nah, di sini kita akan bahas 10 gejala dan tanda tubuh seseorang lagi kelebihan gula. Kehitaman di area lipatan kulit kayak di belakang leher, ketiak, dan pangkal paha itu bisa jadi adalah akanthosis nigricans. Jadi itu bukan daki ya, bukan juga karena jarang mandi, bukan juga karena mandinya tuh nggak bersih, bukan karena nggak pernah pakai skincare, bukan karena kelamaan kena sinar matahari, dan bukan karena jorok. Kehitamannya tuh bukan kehitaman yang normal. Jadi kehitamannya itu tuh juga disertai dengan kulit yang juga menebal. Ini bukan kejadian sama orang dewasa aja, tapi juga anak-anak dan remaja bisa mengalami ini. Kondisi ini tuh sangat berkaitan sama yang namanya resistensi insulin. Nah, insulin yang berlebihan di dalam darah itu tuh bisa berpengaruh ke sel-sel kulit dan bikin sel kulitnya tuh bertumbuh dan juga menghasilkan pigmen lebih cepat daripada biasanya. Jadinya kulitnya tuh bisa lebih gelap dan juga menebal yang disebut dengan akanthosis nigricans. Skin tags. Ini tuh pertumbuhan kecil di kulit yang biasanya tuh muncul di area lipatan tubuh juga, kayak di leher atau di ketiak. Jadi lokasinya tuh mirip kayak akanthosis nigricans. Meskipun mekanisme pastinya tuh belum sepenuhnya dipahami, skin tags itu tuh sering dikaitkan dengan yang namanya resistensi insulin dan juga kadar gula darah yang tinggi. Mekanismenya, jadi resistensi insulin itu tuh bisa meningkatkan faktor pertumbuhan di dalam tubuh. Yang salah satunya mungkin bisa memicu pertumbuhan sel kulit yang berlebihan yang akhirnya menjadi skin tags. Nah, sering lapar. Jadi walaupun udah makan banyak, kadar gula darahnya tinggi, tapi tubuh orang yang sedang mengalami kondisi ini tuh nggak bisa pakai gula secara efektif. Ini karena ada kondisi yang tadi, kekurangan insulin atau juga resistensi insulin. Akibatnya nanti tuh sel-sel di tubuhnya tuh kayak kelaparan, meskipun kadar gula darahnya tinggi. Makanya ini tuh bisa bikin jadi sering lapar, walaupun makannya tuh udah banyak. Karena banyak cairan yang hilang lewat urin, tubuh tuh bisa jadi mengalami dehidrasi. Ini tuh bisa bikin rasa haus yang berlebihan karena tubuh berusaha untuk mengganti cairan yang hilang. Normalnya ginjal itu tuh bisa reabsorpsi alias menyerap kembali 100% gula darah. Makanya pada orang normal di urinnya tuh nggak ada gula. Tapi kalau kadar gula darah di tubuh seseorang tuh tinggi banget, ginjal tuh jadi nggak bisa nyerap gula semuanya. Karena ya udah lebih dari kapasitasnya, udah nggak mampu ginjalnya. Jadi akan ada gula berlebih yang bisa keluar bersama urin. Nah, karena gula ini sifatnya banyak menarik air, maka orang dengan kondisi ini itu bisa jadi lebih sering buang air kecil. Kalau tubuh seseorang itu nggak bisa pakai gula sebagai energi, karena glukosa alias gula yang ada di darah itu nggak bisa masuk ke sel-sel tubuh, maka tubuh tuh akan mulai memecah cadangan energi. Dari mana? Dari lemak, dari otot. Tujuannya sederhana, supaya bisa tetap dapat energi. Tapi efek sampingnya ini tuh bisa bikin berat badan jadi turun. Padahal nggak lagi diet, tapi tiba-tiba berat badannya turun aja terus. Kondisi gula darah yang tinggi di tubuh itu bisa merusak pembuluh darah kecil yang tugasnya kasih nutrisi pada luka kalau memang lagi ada luka. Hal ini bisa bikin proses penyembuhan itu melambat. Selain itu, kemampuan sel-sel tubuh untuk memperbaiki diri itu juga terganggu.
Normalnya tubuh itu bisa pakai gula sebagai energi, tapi orang dengan kadar gula darah yang tinggi, gulanya itu kan ada kendala ya untuk bisa masuk ke dalam sel-sel di tubuh. Jadinya gulanya nggak efektif atau bahkan nggak bisa dipakai untuk energi. Makanya bisa jadi gampang capek. Kadar glukosa atau gula darah yang tinggi dalam jangka waktu yang panjang itu bisa merusak saraf, terutama di tangan dan juga di kaki. Ini tuh bisa terjadi karena ada kerusakan di pembuluh darah yang kecil, yang tugasnya tuh menyuplai nutrisi dan juga oksigen ke saraf. Nah, ini bikin orang dengan kondisi ini tuh bisa ngerasain kesemutan, rasa terbakar, atau bahkan mati rasa. Dehidrasi yang terjadi karena sering buang air kecil pada orang dengan gula darah berlebih itu juga bisa punya dampak ke kulit. Selain itu, aliran darah yang berkurang karena adanya gula darah yang tinggi itu juga bisa berpengaruh dengan kelembapan kulit. Makanya kulitnya itu bisa jadi kering. Kalau ini terjadi, pastinya jangan self-diagnose. Kamu perlu periksa kesehatan kamu dulu ke dokter terdekat, atau bisa juga ke klinik Kian untuk teman-teman yang ada di area Bekasi. Selain nanti ditangani oleh dokter sesuai dengan kondisi, penting banget untuk fokus ubah kebiasaan dan cara serta strateginya udah pernah aku bahas. Teman-teman bisa cek di video yang ini. Jangan lupa dicek ya. Semoga informasi di video ini bisa sedikit membantu. Jangan lupa subscribe karena akan ada banyak video lain tentang cegah diabetes di channel ini. Semoga kita dan orang kesayangan kita sehat selalu. Sekian video kali ini. Assalamualaikum.